Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait dengan analisis respon butir menggunakan Microsoft Excel. Nah, analisis yang akan dilakukan di sini adalah dengan teori tes klasik atau classical test theory. Beberapa di antaranya yang akan kita lakukan analisis adalah satu, berupa jumlah benar, jumlah salah, keterangan, tingkat kesulitan, daya beda, dan efektivitas pilihan jawaban. Analisis di sini berarti khusus untuk tes pilihan ganda atau multiple choice. Ya. Yang perlu diperhatikan, pada file ini tidak perlu merubah apapun. Ya. Jadi yang kita masukkan adalah yang selain bukan merah ini. Tolong perhatikan, jangan dirubah apapun. Nah, pada file Excel ini kita harus belajar lebih banyak. Contoh 1, perhatikan formulasinya, fungsi atau rumus yang digunakannya, kemudian makna, tingkat kesulitan, daya beda, dan efektivitas pilihan itu lebih jauhnya seperti apa, silahkan dipelajari sendiri. Nah, pada sheet yang awal ini kita perlu menginputkan nama siswa sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas, ya, atau yang sudah menjadikan responden ketika mengujikan tes yang sudah disusun. Jadi kemarin sudah membuat instrumen, mengujikannya sampai menganalisis seperti yang akan saya sampaikan di tutorial ini. Ya, jadi menginputkan nama siswa, respon jawabannya, dan kunci jawaban. Nah, fungsi yang digunakan di sini adalah fungsi if, mencocokkan ya. Jika dia responnya sama dengan kunci, maka bernilai benar atau 1. Jika tidak sama dengan kunci, respon jawabannya maka bernilai 0. Kemudian kita gunakan fungsi sum atau menghitung total benarnya per mahasiswa ini berarti ya. Yang mendatar ke sini ini berarti per mahasiswa, tapi kalau menurun ini adalah per butir ya, perhatikan. Oke, terus ke bawah. Nah, ini diperoleh jumlah skor yang benar setiap masing-masing siswa adalah ini sampai turun ke bawah. Oke, itu adalah data awal. Yang berikutnya pada sheet rekap siswa ini kita akan mengkoreksi sehingga nanti hasil akhirnya adalah skor yang diperoleh siswa dalam tes itu sampai ke keterangan tuntas atau belum tuntas. Nah, tuntas atau belum tuntas ini berdasarkan nilai KKM. Ini berarti kita menginputkan KKM sesuai dengan batas ketuntasan minimum pada setiap mata pelajaran ya. Ini semua sudah otomatis dari sheet yang awal tadi. Ini juga jumlah benar ya. Maaf, ini harusnya 20 dikurangi jumlah yang sudah benar ya. Karena ada 20 butir ini. Jadi nanti kalau butirnya nambah ya silakan ditambah sendiri, dicermati formulasinya. Atau jika lebih sedikit maka bisa dihapus sheetnya, ringnya ini. Ya, ini maaf ada kesalahan. Seharusnya 20 dikurangi C3. Jadi jumlahnya 20, kalau dia sudah benar 12 berarti seharusnya yang salah hanya 8 ya. Untuk skornya, karena jumlah soalnya 20 dikalikan 5 untuk nilai maksimum atau skor maksimalnya 100 ya. Jadi jumlah benar dikalikan 5 seperti ini ya. Kemudian keterangannya kita gunakan fungsi if. Jika
skor lebih dari sama dengan 70 maka tuntas, jika kurang dari 70 berarti belum tuntas. Yang paling bawah ini adalah kesimpulan dari situ. Ya, kita gunakan fungsi CONIF atau menghitung dari kriteria tuntas atau tidak tuntas di sini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya tingkat kesulitan butir. Ya. Ini juga sudah otomatis tingkat kesulitan butir dari butir 1 sampai butir 20 ya. Secara sekilas akan kita lihat ya. Tiap butir jika dia seluruh siswa menjawab benar, maka tingkat kesulitannya akan semakin mudah ini. Perhatikan. Ya. Banyak siswa yang menjawab benar, maka kesimpulannya mudah. Ya. Ini berarti kita hitung dulu jumlah benarnya, sum ya, dari rank atasnya C5 sampai C44. Kita bagi dengan jumlah siswa. Perhatikan, tingkat kesulitan itu jumlah benar pada setiap butir dibagi total responden atau siswa. Maka diperoleh tingkat kesulitan ini ya. Kemudian kita gunakan fungsi if lagi. Seperti ini dengan kriteria jika nilai kurang dari 3 ini ya. Maaf, nilai indeks kesulitan kurang dari 0,3 berarti sulit, antara 0,31 sampai 7 itu sedang. Kemudian lebih dari 0,71 sampai 1 itu mudah. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya kita gunakan fungsi CONIF ya. Ini. Oke. Seperti ini berarti yang semakin sulit karena sedikit siswa yang mampu menjawab benar pada butir ke 10. Oke. Yang kemudian selain tingkat kesulitan, yang berikutnya adalah daya beda. Di sini ada instruksi. Untuk dapat melakukan penghitungan daya pembeda, pahami langkah pada sheet 1, 2, dan lanjutan daya pembeda itu. Ya. Sheet 1 ini berisikan responden ya dari butir 1 sampai 20 dengan jumlah total skornya. Itu ya. Ini seperti yang di depan tadi dengan total skor. Oke. Kita tinggal buat seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada instruksi ini. Bukalah pada sheet 2. Lakukan sort atau pengurutan pada kolom butir ini ya dengan total. Ini berarti caranya nanti di blok seperti ini. Di blok ya. Di blok sampai bawah. Maaf. Ya, hanya 2 rank ini berarti. Saya ulangi. Lakukan blok seperti ini. Terus, nah. Klik, kemudian cari menu sort, lalu urutkan ya, otomatis nanti. Hanya seperti itu saja, terus sampai ke butir ke-20. Nah, kemudian kita lakukan penghitungan untuk rata-rata skor benar dan rata-rata salah. Oke, kita lihat di sheet yang kedua di sini. Ya, ini yang sudah diurutkan otomatis ya. Antara butir dan total yang sudah diurutkan akan menjadi seperti ini. Ya, kemudian kita hitung rata-rata salah. Berarti rata-rata salah ini dihitung dari yang total yang salah, yang 0. Berarti dari sini, maaf, dari sini sampai sini. Ini kita gunakan rumus average. Ya, average. Ini. Oke. Kemudian yang bawahnya juga sama, tapi untuk yang benar.
berarti hanya untuk yang angka 1 ini. Kalau sini berarti dari ini ya sampai ke bawah. Ups. Ya, sampai sini. Maaf, saya ulangi ya. Dari sini sampai yang terakhir. Oke. Sampai sini. Maaf ya, saya ulangi dari sini sampai sini. Oke. Itu di rata-rata. Terus ya, saya ulangi berarti yang ini rata-rata salah, dihitung dari total yang salah. Dari sini sampai sini. Oke. Kemudian yang benar juga sama, dihitung untuk yang total benar dari sini sampai ini. Nah, begitu untuk butir 2 dan seterusnya sampai butir ke 20 lakukan dengan cara yang sama. Kemudian yang terakhir untuk menghitung daya beda ini masih sama dari yang sana ya. Sudah otomatis kita perlu data-data, diantaranya adalah tingkat kesukaran dengan simbol B. Kemudian yang berikutnya ada kita butuhkan Q, ini 1 kurangi B tingkat kesulitan, karena yang paling mudah itu tingkat kesulitan itu yang 1 ya. 1 kurangi tingkat kesulitan, kemudian daya beda itu sendiri P. Nah, ada beberapa perbedaan mungkin jika beda referensi. Ada yang menyebut tingkat kesulitan P itu dan daya beda itu yang B. Nah, sama saja, itu hanya penyimbolan saja. Kemudian kita perlu B kali Q, kemudian akar B kali Q menggunakan SQRT. Kemudian perlu juga standar deviasi. Nah, ini rata-rata benar dan salah yang tadi sudah kita hitung. Dan yang terakhir daya beda. Jadi rumus daya beda itu seperti ini ya. Nah, dihitung dengan menggunakan formula seperti ini. C51 dikurangi C50, maksudnya ring itu ya, ring. Kemudian saya beri dolar itu untuk mengunci nilai standar deviasi biar tidak geser, biar mudah. Kemudian dibagi C48. C48 itu akar dari B kali Q. Oke. Seperti itu sama sampai ke sana. Kemudian kesimpulan itu kita gunakan fungsi if. Nah, daya beda soal itu baik jika nilainya lebih dari 0,31 sampai 1. Kemudian cukup baik antara 0,2 sampai 0,3. Yang berikutnya yang perlu diperbaiki dari butir itu jika kurang dari 0,2. Nah, ini ada kesimpulannya ya. Karena ini respon jawabannya random ya, mungkin hasilnya tidak bagus. Hanya sebagai ilustrasi bagaimana memahami dari analisis butir menggunakan Excel ini secara teori klasik. Yang terakhir, efektivitas pilihan jawaban. Nah, efektivitas pilihan jawaban seharusnya seluruh option itu ada siswa yang menjawab. Nah, jika ada siswa yang tidak menjawab satupun pada option tersebut, berarti seharusnya perlu diperbaiki optionnya itu. Ya, perhatikan. Ini kita lihat kunci jawaban. Kita ambil dari sheet awal. Kemudian pilihan jawaban untuk butir 1 ini ya. Yang menjawab A ada 29 orang. Untuk yang menjawab B 8 orang. Dan seterusnya sampai yang tidak menjawab itu 0. Ya. Berarti
pilihan jawaban D dan E ini tidak efektif atau perlu perbaikan, sehingga ada walaupun hanya satu siswa yang menjawab itu gitu. Kemudian kita hitung persentasenya ini ya. Ini kita hitung persentasenya ya. D persentasenya 29 ini dibagi jumlah siswanya di sini ya. Dikalikan 100% ya. Semua itu butir 1 sampai ke butir 20. Ini sudah benar semuanya 100%. Kemudian kita simpulkan dengan fungsi if. Ya. Jika sama dengan 0 ya, atau tidak ada yang menjawab pada option itu, maka perlu revisi atau perbaikan dari pilihan jawaban. Ya. Kemudian jika tidak 0 atau lebih dari 0 ini berarti sudah baik. Oke. Nah, revisi ini bukan berarti tidak salah. Ya. Boleh memang jika ada yang tidak menjawab seperti ini. Akan tetapi akan lebih baik jika ada siswa yang menjawab antara A sampai dengan E ya. Kita perhatikan, nah seperti pada butir ke-5 ini. Maaf ya, benar butir ke-5. Semua siswa rata menjawab dari A sampai E. Ya, ini termasuk pilihan jawaban yang merata atau baik ya. Karena kita lihat kunci jawabannya D, ada siswa yang menjawab A, B, C, dan E ya. Itu bagus sekali jika ada soal yang semacam itu. Kemudian ada lagi ini butir ke-10. Oke, itu juga bagus sekali soal yang seperti itu. Ini butir ke-15 ya, sama ya. Jadi seperti itu. Tidak semua harus merata siswa itu menjawab ya. Jika dia sudah memenuhi tingkat kesulitannya baik ya, kemudian daya bedanya baik, kemudian yang terakhir efektivitas pilihan jawaban ini akan lebih baik lagi jika seperti butir 5 tadi ya. Kalaupun tidak, misalkan seperti ini ya tidak apa-apa, misalkan seperti butir ini ya tidak apa-apa ya. Seperti itu pada tutorial analisis butir kali ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.